Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan ya cara merakit mesin khususnya di bagian gigi rasio untuk motor GSX 150 ataupun Satria FU injeksi. Nah, ini udah saya bersihkan. Kemudian di bagian bearingnya udah saya kasih oli ya. Kita kasih pelumasan dulu di bagian bearing-bearingnya setelah kita cuci menggunakan bensin ataupun cleaner. Nah, kemudian di bagian gigi rasionya, apabila teman-teman merasa amburadul ya untuk giginya. Nah, perhatikan nih. Di sini ada ring nih, ini ring. Kemudian di sini ada gigi. Nah, posisinya jangan sampai terbalik. Ini bisa dibolak-balik juga ya. Bisa dibolak-balik, tapi teman-teman nanti bisa lihat di sini ada bekas gesekan ya dengan gigi yang ujung ini. Nah, di dalamnya ini ada bos. Ya, ada bos. Kemudian di dalamnya ada ring. Nah, ringnya juga jangan sampai terbalik. Ya, karena beda tipis sih, beda tipis sekitar 0, berapa ya untuk ketebalannya. Nah, kemudian ini bisa juga terlepas nih. Nah, ini bisa terlepas. Nah, namun di sini kan harus dibuka pakai tang snap ring. Jadi ini nggak bakalan terlepas yang ini ya. Nah, jadi posisinya yang ini harus di dalam. Jangan seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini nanti dia nggak masuk ya, nggak masuk ke gigi yang ini, ke gigi lawannya dia nggak masuk. Sedangkan yang ini kan harus masuk tuh ke gigi lawan yang ini tuh, dia masuk. Jadi nanti dia berputar dia bisa masuk ke sini. Kalau misalkan ini dia nggak bakalan masuk. Jadi kita harus teliti ya, teliti dulu sebelum proses perakitan. Nah, kalau ini enggak ya, tuh nggak masuk ke sini karena kebesaran. Nah, kemudian di sini ada ring juga nih. Nah, ini ada ring nih. Nah, ini ada ring. Kemudian ini giginya, kemudian ada bos, kemudian ada ring juga. Nah, ringnya juga jangan sampai terbalik, jangan sampai terbalik tuh. Beda teman-teman, beda tebalnya ya, beda tebalnya. Lebih tipis yang bagian dalam. Nih, kemudian kita pasang ya, kita pasang nih, kita pasang. Nah, caranya kita bisa lihat nih dari warna ini bekas gesekan. Nah, bekas gesekan dengan yang dalam ini. Sedangkan ini kan bekas hitam itu akibat oli. Nah, kita pasang. Kemudian kita pasang bosnya. Nah, bos. Kemudian giginya. Nah, gigi yang besar ini. Nah, kita lihat nih gesekannya tuh. Ada bekas gesekan ya. Nah, kita simpan di dalam. Jangan seperti ini. Nah, jangan seperti ini salah. Tuh, kan nanti nggak bakalan benar. Nah, posisinya seperti ini. Setelah itu pasang ring. Nah, ring yang ini. Nah, ini kan bekas ada gesekan nih, ada gesekan 2. Kemudian di tengahnya ada hitam, bekas oli ya, oli hitam. Nah, jadi posisinya seperti ini di dalam. Posisikan lagi seperti semula saja. Dibolak-balik bisa sih, tapi alangkah baiknya kita posisikan seperti semula. Nah, seperti ini. Udah kan? Udah cukup. Kemudian tinggal kita pasang bagian yang ini. Nah, di dalam ada ring. Nah, dan yang ini kan ini nggak bisa terlepas juga ya, karena di dalamnya ada. Bentar, takutnya teman-teman keliru ya. Jadi kita ulang ini. Ini kan bisa terlepas juga nih yang ini. Nah, yang ini bisa terlepas juga nih. Sedangkan yang dalam ini nggak bisa nih. Yang 2 ini harus dibuka pakai tang ya. Tang snap ring. Nah, ini juga jangan sampai tertukar dengan yang ini. Ini kan beda. Jadi nggak bakalan tertukar ya. Nah, kalau misalkan terpasang di sini nih, ini gombrang ya. Oblak. Nah, jadi cara pemasangannya jangan seperti ini. Ini cara salah dulu. Nah, ini cara salah, ini bisa masuk. Cara salah juga bisa masuk tuh ya. Cara salah bisa masuk, tapi nggak enak masuknya. Masuknya nggak enak. Tapi cara yang tepat itu seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, dia enak tuh. Masuknya enak. Ya, tuh masuknya enak. Jadi jangan sampai terbalik, karena ini bisa dibolak-balik sih tuh. Tepat ya. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Masuk, kemudian pasang ring ya. Ring, kemudian bos, kemudian gigi nih. Nah, kemudian ini. Oke, udah cukup jelas. Kemudian yang ini. Nah, pasang seperti ini. Kemudian pasang bos, pasang ring ya, pasang ring nih. Nah, ini kan ada bekas oli. Tuh, bekas oli. Ini yang tipis nih, ini bekas gesekan di sini. Karena ini yang luar ini lebih tebal ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kemudian ini pasang bos. Pasang bos. Kemudian pasang gigi yang besar ini. Nah, pasangnya seperti ini ya. Nah, udah cukup, ini pas. Kemudian yang ini pasang. Oke, mantap. Jadi seperti itu.
Ini untuk sekunder ya, as sekunder, gigi sekunder. Sedangkan yang ini nggak bakalan terlepas karena ini udah permanen nih. Yang ini permanen ya, ini gigi 2 permanen. 1 2 3 4 5 6. Ini gigi 2 nih. Karena ini gigi 1. Nah, ini gigi 1 udah permanen. Kalau yang ini permanennya dipres. Sedangkan yang gigi 1 ini nyatu dengan as host kopling asnya ya. Dengan asnya nyatu. Sedangkan yang ini dipres. Jadi kalau mau misalkan mau ganti gigi ini harus dipres. Gak bisa dicopot seperti itu. Nah, nanti cara pemasangannya seperti ini. Disatuin bareng ya supaya lebih mudah. Kemudian saya gunakan crankcase sebelah kanan nih di bagian kopling. Bisa menggunakan crankcase sebelah kiri juga bisa, kanan juga bisa. Tapi yang lebih mudah itu di kanan menurut saya. Nanti pasang crankcase-nya di sebelah kiri. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian tinggal kita rakit. Nah, kita cari ini balok seperti ini supaya lebih mudah cara perakitannya ya. Usahakan yang ada lubangnya di bagian baloknya ini ya, supaya mudah. Nah, oke, kita pasang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai terbalik juga. Ini kan di bagian kopling. Jadi yang di bagian kopling ini ke bawah dan ini ke atas. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Kita satuin supaya lebih mudah prosesnya ya. Nah, udah ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau diputar gini ini pasti macet. Macet ya, karena ini ada yang menyatu. Nanti setelah kita pasang sip drum, dia udah ke posisi yang benar, istilahnya netral ya. Dia bakalan bisa kita putar. Ini nggak apa-apa diputar-putar macet seperti ini, nggak apa-apa, wajar ya, karena belum terpasang sip drumnya. Kemudian tinggal kita pasang capit udang. Nih, kalau yang ini sama saja ya, sama saja, karena ini sama bentuk, dimensi dan itunya sama. Yang 12K ini sama 12K. Ini juga yang agak bengkok ini beda tuh ya, dari bentuknya juga beda. Ini lebih kecil. Sedangkan ini diameter sama yang 12 ini. Jadi ini bisa dibolak-balik. Tapi alangkah baiknya kita ingat-ingat jangan sampai dibolak-balik. Tapi terbalik juga tidak apa-apa karena bentuknya sama. Tapi alangkah baiknya supaya ngeplak jadi posisi semula seperti dari pabrikan ya, kita posisikan seperti sebelumnya. Nah, caranya seperti ini. Kalau misalkan kita masangnya seperti ini nih, contohnya ini yang salah. Dia ini bakalan mencong ke sini ya. Nih, centilannya mencong ke sini. Sedangkan kan posisi sip drumnya di sini. Posisi sip drumnya di sini ya. Tuh. Jadi ini kan harusnya ke sini. Nih, ke lubang yang ini.